Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nana. Nah, hari ini kita masuk pertemuan ketiga untuk mata kuliah kita komputer grafik ya. Kita bahas tentang lingkaran kali ini. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nana, diklik dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Apa yang akan kita lihat di pertemuan ketiga kali ini? Yang pertama itu adalah tentang pengertian objek primitif lingkaran ya, kemudian simetris 8 titik, juga algoritma midpoint atau Bresenham untuk pembentukan lingkaran, dan juga mengaplikasikan algoritma ke program komputer. Nah, lingkaran itu adalah suatu kumpulan dari titik-titik yang memiliki jarak dari titik pusat yang sama untuk semua titik ya. Jadi dia istilahnya memiliki radius yang sama atau jari-jari ya yang sama ya. Nah, lingkaran itu dibuat dengan menggambarkan seperempat lingkaran, karena bagian yang lain dapat dibuat sebagai bagian yang simetris ya. Penambahan X dapat dilakukan dari 0 ke R sebesar unit step, yaitu menambahkan plus minus Y untuk step-step. Algoritma penggambaran lingkaran pun itu berusaha mencari solusi optimal ya, sedemikian rupa sehingga lingkaran yang dibentuk itu adalah sesempurna mungkin. Nah, ini merupakan ilustrasi bagaimana kita penggambaran lingkaran ya. Nah, pada umumnya itu lingkaran digunakan sebagai komponen suatu gambar. Prosedur untuk menampilkan lingkaran dan elips dibuat dengan persamaan dasar dari lingkaran, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita lihat ada 8 titik di sini ya. Jadi proses pembuatan lingkaran itu bisa dilakukan dengan menentukan satu titik awal ya. Bila titik awal pada lingkaran X, Y, maka terdapat 3 posisi lain sehingga dapat diperoleh 8 titik, dan mungkin hanya diperlukan untuk menghitung segmen 45 derajat dalam menentukan lingkaran selengkapnya. Nah, 8 titik simetris itu di kuadran 1 X, Y, X, kemudian minus X, Y, dan minus Y, X, kemudian di kuadran ketiga itu minus X, minus Y, dan minus Y, minus X, dan di kuadran keempat itu X, minus Y, dan Y, minus X. Kita lihat seperti ini 8 titik simetris tersebut ya. Nah, algoritma lingkaran midpoint itu disebut juga algoritma lingkaran Bresenham. Algoritma yang digunakan membentuk semua titik berdasarkan titik pusat dengan penambahan semua jalur di sekeliling lingkaran. Komputasi untuk membuat kurva lingkaran itu dimulai dengan mengidentifikasi bagian dari lingkaran yang dapat ditentukan menggunakan sifat simetri. Nah, hal ini dilakukan dengan cara membagi lingkaran dengan masing-masing mempunyai sudut sebesar 45 derajat, sehingga dalam sebuah lingkaran dibagi menjadi 8 bagian. Nah, dalam hal ini hanya diperhatikan bagian 45 derajat dari suatu lingkaran, yaitu pautan kedua dari X sama dengan 0 ke X sama dengan R akar pangkat 2, dan menggunakan prosedur circle point untuk menampilkan titik dari seluruh lingkaran. Seperti ini kira-kira penggambarannya.
garis lingkaran berada di antara titik XK plus 1, YK dan XK plus 1, YK minus 1. Jadi anggap kita mempunyai titik XK YK, selanjutnya adalah memilih titik XK plus 1 YK atau XK plus 1 YK minus 1 yang paling mendekati lingkaran. Persamaan lingkaran itu adalah fungsi fx dan y, di mana x kuadrat plus y kuadrat minus r kuadrat. Itu hasilnya di bawah 0 bila x, y di dalam garis lingkaran, 0 bila x, y di garis lingkaran, dan lebih besar dari 0 apabila x dan y di luar garis lingkaran. Fungsi lingkaran menggambarkan posisi midpoint antara piksel yang terdekat dengan jalur lingkaran step-step. Fungsi lingkaran menentukan parameter pada algoritma lingkaran. Jadi untuk memilih titik XK plus 1 YK atau XK plus 1 YK minus 1 yang paling mendekat lingkaran, kriteria yang digunakan itu adalah titik tengah atau XK plus 1, YK minus setengah. Jika PK lebih kecil dari 0, titik berada di dalam garis lingkaran, maka titik XK plus 1, YK dipilih. Jika PK lebih besar dari 0, titik tengah berada di luar garis lingkaran, maka titik XK plus 1, YK minus 1 dipilih. Nah, kemudian dihitung PK plus 1 adalah fungsi f XK plus 1 plus 1, YK plus 1 minus setengah sama dengan XK plus 1 plus 1 kuadrat. Jadi dimana YK plus 1 adalah YK atau YK minus 1 tergantung tanda pada PK. Dalam hal ini kriteria pertama yang dihitung adalah P0 ya, fungsi f 1, r kurang setengah atau 1 plus r minus setengah dikuadratkan minus r kuadrat sama dengan 5/4 minus r. Jika jari-jari lingkaran bernilai integer atau bilangan bulat, kita bisa membulatkan nilai P0 menjadi berikut. P0 sama dengan 1 minus r. Kemudian jika PK lebih kecil dari 0, maka PK plus 1 sama dengan PK plus 2 XK plus 1 plus 1. Jika PK lebih besar dari 0, maka PK plus 1 sama dengan PK plus 2 XK plus 1 minus 2 YK plus 1, dimana 2 XK plus 1 sama dengan 2 XK 2 dan 2 YK plus 1 sama dengan 2 YK minus 2. Langkah-langkah algoritma lingkaran modpan, ditentukan dulu radius atau jari-jarinya ya, yaitu R dan titik pusat lingkaran. Kemudian diperoleh x0 sama dengan 0, r. Hitung nilai parameter 0 nya 5/4 minus r jika jari-jari R pecahan. P01 minus r jika jari-jari R itu integer. Untuk setiap posisi K dimulai dengan nilai awal K0 berlaku turun berikut. Bila PK lebih besar dari 0, maka titik selanjutnya adalah tentukan titik sensus pada ketujuh oktan yang lain. Gerakan setiap piksel posisi X, Y pada garis melingkar dari lingkaran dengan
titik pusat X, Y, Z dan tentukan koordinat X plus XZ dan Y sama dengan Y plus Z. Ulangi langkah ketiga sampai kelima sampai dengan X lebih besar sama dengan Y. Dan nanti untuk pengaplikasian algoritma ini kamu bisa menggunakan bahasa pemrograman Java atau C++ dan yang lainnya ya. Nah, ini adalah posisi piksel pada pembentukan lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan radius 8. Dan ini adalah posisi piksel pada pembentukan lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan radius 8. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita membahas tentang lingkaran ya, pada mata kuliah kita komputer grafik. Kalau kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga. Dan pastikan buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nana, diklik dulu tombol subscribe-nya ya, dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.